Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana membandingkan pecahan. Lalu apa itu pecahan? Dan bagaimana ya membandingkan bilangan-bilangan pecahan? Untuk memahaminya, yuk simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Rian, orang pertama yang menghadiri acara ulang tahun temannya. Ternyata di sana telah tersedia 3 buah meja dengan sebuah kue ulang tahun yang sama persis di atasnya. Setiap kue pada sebuah meja akan dibagikan pada setiap orang yang mengisi meja tersebut dengan sama besar. Dan orang yang hadir akan menduduki bantal duduk yang telah tersedia. Masing-masing meja akan diisi penuh oleh jumlah orang yang berbeda. Meja pertama akan diisi oleh 3 orang, meja kedua akan diisi oleh 5 orang, dan meja ketiga akan diisi oleh 6 orang. Ayo bantu Rian menentukan meja mana yang harus dipilih agar ia mendapatkan potongan kue terbesar. Untuk membantu Rian, yuk simak terlebih dahulu video penjelasan berikut. Pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan bagian. Nah, berapa sih daerah yang berwarna ungu jika ditentukan dengan pecahan? Seperti yang telah didefinisikan sebelumnya, pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan bagian. Maka, hitung terlebih dahulu ada berapa daerah yang berwarna ungu? Ya, 1. Sedangkan keseluruhan bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Maka, daerah yang berwarna ungu adalah 1/4 bagian. Lalu, berapa pecahan untuk menentukan daerah yang berwarna kuning? Ya, benar, 2/6. Karena daerah yang berwarna kuning ada 2 dan seluruh daerahnya ada 6. Maka pecahannya adalah 2/6 bagian. Nah, tahukah kamu berapa besar daerah berwarna biru jika dinyatakan dalam pecahan? Kamu bisa pause terlebih dahulu video ini ya, dan temukan jawabanmu. Kalau sudah diperoleh, yuk samakan jawabanmu dengan yang tertera di layar. Ayo, berapa nomor yang benar? Kali ini, kita akan memahami bagaimana membandingkan bilangan pecahan dengan mencari pecahan senilai. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang senilai. Nah, mari perhatikan ilustrasi setelah ini ya. Kita akan menyatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Nah, di sini bagian berwarna kuning 1/2 bagian kan? Kemudian jika kita bentuk lagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka daerah yang berwarna kuning menjadi 2/4 bagian. Dan jika kita bentuk lagi jadi 6 bagian yang sama besar, maka daerah yang berwarna kuning menjadi 3/6 bagian. Nah, jika kita perhatikan sejak awal, luas daerah yang berwarna kuning selalu tetap. Sehingga, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 3/6. Dari 1/2 menjadi 2/4 menjadi 3/6. Lalu, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi bentuk senilai ya? Ketika ingin membentuk pecahan baru yang senilai, kita perlu mengkalikan penyebut yang bagian bawah dan pembilang yang bagian atas oleh bilangan yang sama. Misalnya, penyebut kita kalikan 2, maka pembilang pun harus dikalikan 2, sehingga diperoleh 2/4. Begitupun untuk memperoleh 3/6. Kita mesti sama-sama mengkalikan bilangan penyebut dan pembilang dengan angka 3. Artinya 1/2 senilai dengan 2/4 dan 1/2 senilai dengan 3/6. Karena 2/4 dan 3/6 senilai dengan 1/2, maka 2/4 pun senilai dengan 3/6. Nah, lalu bagaimana ya menentukan bilangan pecahan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3? Kita bisa menotasikan tanda lebih dari dengan tanda seperti ini, kurang dari dengan tanda seperti ini, dan tentunya sama dengan tanda seperti ini. Lalu, tanda mana yang sesuai untuk membandingkan pecahan ini? Yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah penyebut dari setiap pecahan yang akan dibandingkan, yaitu 4 dan 3. Kita mesti menyamakan bilangan pada penyebut.
Berapa ya angka terkecil yang dapat dibagi oleh 4 dan oleh 3? Dengan kata lain, berapa KPK dari 4 dan 3? Ya, 12, sehingga penyebutnya adalah 12. Mari perhatikan pecahan yang kiri ini. Jika penyebut di pecahan ini awalnya 4 menjadi 12, artinya 4 mesti dikali 3 agar menjadi 12, bukan? Maka jika penyebut dikali 3, mestilah pembilang pun dikali 3, sehingga 3 dikali 3 diperoleh 9. Untuk pecahan yang satunya lagi berapa yo? Ya, 8/12. Karena agar penyebut menjadi 12, artinya 3 mesti dikalikan oleh 4. Maka pembilang pun mesti dikalikan oleh 4. Sehingga 2 kali 4 diperoleh 8. Kalau sudah sama penyebutnya, yaitu 12, terlihat bukan mana yang lebih besar? Ya, 9/12 lebih besar dari 8/12. Maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Kita akan melihat posisi 3/4 dan 2/3 dalam garis bilangan, di mana 3/4 senilai dengan 9/12 dan 2/3 senilai dengan 8/12. Mari sajikan bilangan pecahan dalam garis bilangan. Jika ini dimulai dengan 1/12, kemudian 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, dan 10/12. Mari perhatikan pecahan 9/12 dan 8/12. Terlihat bahwa posisi 9/12 lebih kanan dari 8/12. Maka ini menunjukkan bahwa 9/12 lebih besar dari 8/12. Artinya 3/4 lebih besar dari 2/3. Jika sudah memahami penjelasan sebelumnya, ayo berlatih soal-soal berikut. Kalian bisa pause dulu videonya dan temukan jawaban kalian. Sudah? Ayo samakan untuk mengetahui jawaban yang tepat. Kalian juga bisa mengerjakan soal ini untuk latihan ya. Ayo urutkan bilangan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, jika sudah memahami penjelasan dan dapat mengerjakan latihan soalnya, yuk bantu Rian memutuskan meja mana yang mesti ia pilih untuk memperoleh potongan kue terbesar. Jika ini adalah meja A, ini meja B, dan ini adalah meja C, maka meja mana yang mesti ia pilih? Ya, meja A. Rian harus memilih untuk duduk di meja A supaya dapat potongan kue terbesar. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung video. Semoga video ini dapat membantu pemahaman bagaimana membandingkan pecahan. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye! Created using Powtoon.